ya. Ada yang namanya 7 poe atika. Senen naon? Ajeng nusantara. Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu sareng Minggu betah di imah. Jadi dinten Rebo teh biasana sok nyarios nganggo bahasa Sunda. Nah, mau dinten ieu ibu lagi praktek, jadi kita memakai bahasa Indonesia ya, campur lah boleh ya. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Siapkan berdoa. Ya, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia coba tepuk semangat. Kita semangat hari ini untuk belajar. Semangat ya. Alhamdulillah kalian bisa masuk lagi sekolah seperti biasa, walaupun ada temanmu yang gak masuk ya, sakit. Nah, untuk pelajaran hari ini menyambung dari pelajaran yang kemarin tentang peraturan yang ada di sekolah. Dan ada juga peraturan tentang peraturan ada yang di rumah ya, peraturan di lingkungan masyarakat. Jadi semua di tempat kita tinggal, dimanapun kita berada, pasti ada peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Coba.
Ibu mau tanya. Supaya apa? Iya, supaya disiplin kata Atal. Terus akal ya, kata akal. Terus apa lagi? Supaya hidup kita teratur, terarah ya. Hidup disiplin. Nah, contohnya peraturan yang ada di sekolah apa? Coba. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi? Stop bullying itu yang sekarang ya. Terus apa lagi? Memakai pakaian seragam tepat waktu ya. Misalkan hari Senin kita pakai baju seragam apa? Putih merah ya. Terus Selasa hari Rabu kampret dengan kebaya ya. Perempuan pakai kebaya, laki-laki pakai kampret. Hari Kamis memakai baju batik ya. Baju batik. Ada yang pelajaran olahraga memakai baju olahraga, tapi sebelum ke sekolah harus memakai baju seragam batik dulu, baru diganti pakai baju olahraga ya. Hari Jumat apa? Pakai baju seragam apa? Pakai baju seragam muslim untuk orang yang beragama muslim. Nah, itu jam berapa? Setengah 6. Ada yang bangun jam 5? Jam 5. Setelah itu mengerjakan apa? Kalau bangun tidur terus apa? Mandi. Terus apa yang kalian lakukan? Sholat subuh. Itu sudah merupakan aturan di rumah ya. Terus apa lagi setelah sholat subuh? Sarapan. Sebelum berangkat sekolah kalian harus sarapan dulu. Pasti yang bangun itu enggak sama ya. Ada yang bangunnya jam 5, ada yang setengah 6 ya. Mungkin ada juga yang kesiangan. Cung, ada nggak yang kesiangan? Enggak ya. Makanya kalau tidur itu paling malam buat anak sekolah ya pukul 9. Nah, pukul 9 sudah tidur ya. Jangan malam-malam, jangan main game. Nanti kalau kita main game, bangun pagi masih ngantuk, malas buat bangun ya, jadinya ke sekolahnya kesiangan. Jadi melanggar aturan kesiangan ya. Ya, di sini Ibu akan membagikan, di sini ada kalimat bacaan yang harus kalian baca ya. Nah, yang harus kalian baca dan nanti ada pertanyaannya ya. Coba akan Ibu bagikan. Silakan dibaca ya, dibaca. Nanti ada pertanyaan dari Ibu. Tadi teks bacaan yang Ibu berikan judulnya apa? Salah seragam. Iya, siapa itu yang pakai baju salah seragam? Siapa namanya? Jeki. Kenapa dia salah seragam? Karena
kesiangan. Karena terburu-buru dia memakai baju seragamnya salah, ya. Nah itu intinya, makanya kalian harus bisa mengatur waktu, disiplin untuk waktu. Jadi waktu belajar kapan, waktu tidur, ya, waktu bermain harus tahu, harus tepat waktu. Itu namanya peraturan. Nah sekarang kita lihat ya, ada tayangan di video. Ada tayangan dari video, ya. Kalian perhatikan, nah, tentang peraturan yang ada di sekolah, ya, perhatikan. Assalamualaikum anak-anak kelas 2 kesayangan. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Tema 2, subtema 3. Yuk langsung kita mulai saja. Perhatikan videonya ya. Anak-anak, di setiap sekolah ada tata tertib. Tata tertib disebut juga aturan. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Aturan di sekolah dibuat untuk mengatur ketertiban seluruh warga sekolah. Apakah anak-anak tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Jika anak-anak ke sekolah harus menggunakan seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tata tertib atau aturan di sekolah merupakan peraturan yang harus dilaksanakan. Buatan saja yang tujuh. Lalu dulu berkata, itu kan tata tertib di sekolah kita tidak boleh dilanggar. Hah? Apa apa? Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Lalu beliau menjelaskan, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki yang itu. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir dan rambut laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, sama ujung lagi. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Itulah penjelasan Dini kepada Udin. Anak-anak, kalau sedang dalam permainan dan kita kalah, kita harus menerima kekalahan kita dengan legowo atau dengan lapang dada. Kita harus sportif menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada yang menang ya. Berikut adalah contoh tata tertib atau aturan di sekolah. Menggunakan seragam yang bersih dan rapi. Berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan belajar. Melakukan tiket kelas sesuai jadwal. Tidak terlambat datang ke sekolah. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara sopan dan santun kepada bapak dan guru. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Sekarang perhatikan kembali ucapan berikut. Lalu, mengapa kamu terlambat? Tanya Dini. Saya bagian dulu. Tanya Dini. Lalu Dini berkata, "Lah, jangan kan jawabnya." Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh, jadi biarkan saja jawab Dani. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita dulu. Menurut tata tertib di sekolah, kita semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Ibu menjelaskan kepada Dani. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Tanya Ibu. Lalu Dani menjelaskan. Dalam tata tertib upacara berbeda,
Semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Selain itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah pembelajaran masuk dibukukan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib mengurangi mainan yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, pada percakapan tadi dijelaskan tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Tata tertib saat upacara bendera, tata tertib di kelas, dan tata tertib ketika bertugas di kelas. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan gambar contoh pada gambar yang sesuai. Coba lihat gambar yang pertama. Ini gambar anak yang memakai seragamnya tidak rapi. Jadinya beliau nih. Gambar kedua, anak yang memakai seragamnya rapi. Berarti gambar pertama tidak mematuhi peraturan. Kita beri tanda silang. Dan gambar kedua mematuhi aturan. Kita beri tanda contoh atau checklist. Berikutnya gambar anak yang datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Ini berarti mematuhi aturan. Dan ini gambar anak-anak mengikuti upacara dengan tertib. Ini juga mematuhi aturan. Lalu berikutnya, bermain bersama teman dengan ukur. Ini juga mematuhi aturan ya. Ini jadinya berarti mematuhi aturan. Melakukan piket kelas. Apakah ini mematuhi aturan? Iya. Dan ini berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Mematuhi aturan. Dan gambar terakhir, datang terlambat ke sekolah. Apakah ini mematuhi aturan? Tidak ya. Ini tidak mematuhi aturan. Maka kita beri tanda silang. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah pada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapat hukuman. Jika pelanggaran terlalu parah, maka kita akan dipanggil. Namun, oleh karena itu, anak-anak harus selalu mematuhi aturan yang ada di sekolah, agar kita terbiasa menjadi anak yang disiplin. Mohon merasa pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tayangan tentang peraturan ya yang ada di mana? Di sekolah. Coba Ibu sekarang mau tanya, peraturan yang ada di sekolah itu diantaranya apa saja? Tadi sudah ada dalam tayangan video. Apa? Tidak boleh datang terlambat. Jadi harus datang tepat waktu sebelum masuk belajar ke kelas ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tadi banyak contohnya.
Iya, itu bisa. Tidak boleh membuang sampah atau membuang sampah pada tempatnya, tempat sampahnya. Terus apa lagi yang paling penting? Hah? Harus memakai seragam yang sudah ditentukan, ya, sesuai dengan harinya, ya. Memakai seragam yang sudah ditentukan. Terus apa lagi? Harus memakai apa? Iya, baju seragam. Terus apa lagi? Sepatu warnanya hitam, ya. Jadi harus memakai sepatu warna hitam. Terus apa lagi? Tadi ada tayangannya, ada berapa? Masih ingat nggak? Apa lagi? Ya, jangan terlambat, ya, itu bagus. Terus memakai baju seragam, pakai sepatu warna hitam. Apalagi? Berbaris di depan kelas sebelum masuk, ya. Terus apa lagi? Berdoa. Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Kalau misalkan menyapu, kalian piket itu termasuk peraturan sekolah bukan? Iya, termasuk peraturan sekolah. Kenapa kelasnya harus disapu, dibersihkan? Ya, supaya bersih, tidak kotor, nggak ada nyamuk, ya. Jadi kalian belajarnya akan nyaman, ya. Tidak ada nyamuk. Coba kalau ruangannya kotor, bau, nyaman kan tidak belajarnya kalian? Tidak, ya. Jadi belajarnya tidak akan nyaman. Terus tadi ada cerita yang di buku itu tadi, siapa judulnya apa? Salah seragam. Kenapa dia salah memakai seragam? Terburu-buru karena main game malamnya, jadi kurang tidur, ya. Makanya kalian harus tidur pada jam berapa? Jam 9, ya. Untuk pelajar harus sudah tidur, ya. Nanti bangun jam berapa? Jam 5, ya. Setengah lima itu jam berapa? 4.30, ya. Jadi sebelum adzan subuh sudah bangun, terus kalian ke kamar mandi, adzan subuh langsung apa? Sholat subuh. Setelah sholat subuh, nggak pakai baju? Iya, pakai baju seragam, ya. Baru sarapan. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian minta izin dulu nggak sama orang tua? Minta izin dulu nggak? Iya, minta izin, ya. Minta jajan kamu mah, ya. Minta izin dulu mau berangkat ke sekolah, ya. Coba ini hanya seringan saja. Ada lagu tidak yang nggak mau berangkat sekolah? Coba, ada nggak? Oh, ibu dan ayah selamat pagi. Pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar penuh semangat. Rajinlah belajar, tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman, ya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah harus minta izin dulu sama orang tua, ya. Nah, di sini ada lembaran LKPD yang harus kalian isi, ya. Ibu akan bagikan satu orang satu, tapi cara mengerjakannya boleh berkelompok, boleh dengan temannya, ya. Diskusikan ini tentang pembelajaran yang tadi ada ya dalam tayangan video, ya.
Siapa belum? Nanti masukkan ke tas. Nanti masukkan ke tas. Pegang satu orang satu. Nah, coba lihat kertasnya, lembar kerjanya ya, coba dilihat, dibaca. Di situ di atas ada nama kelompok ya. Ibu kasih nama ya, dengarkan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi di atasnya ditulis kelompok 1 ini ya, kelompok 2, kelompok A, yang kelompok 3 sana ya, Alfian. Ini kelompok 4, tadi kelompok 4. Tulis kelompok 4 ya. Ada 4 kelompok. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Ada hari, tanggal, diisi. Hari apa sekarang? Hari Rabu, tanggal berapa? Nah, tanggal 15. Bulan November, tahun 2023. Harus komplit ya. Hari Rabu, tanggal 15 November 2023. Nah, di situ coba lihat yang nomor 1, kalian baca, amati jenis aturan di sekolah berikut. Nah, jenis aturannya sudah ada di kolom yang sikap atau kegiatan di situ ya. Ada membantu guru di sekolah, bermain kejar-kejaran sampai lupa belajar, terus berbicara tidak sopan, memakai seragam yang tepat, mengerjakan tiket kelas. Nah, di pinggirnya ada menaati aturan atau tidak menaati aturan. Di checklist di situ ya. Yang nomor 1 contohnya membantu guru di sekolah, menaati aturan atau tidak menaati aturan. Di checklist, pakai checklist ya. Silakan. Boleh didiskusikan sama temannya, boleh. Kan di situ kelompok. Silakan diskusikan sama temannya ya. Kerja sama, boleh. Kalau menaati berarti di checklist ya. Di checklist aja di kolom yang mana kamu yang menaati atau tidak menaati. Baca dulu yang di pinggirnya. Kan ada yang membantu guru, menaati atau tidak menaati. Yang mana yang di checklist? Di checklistnya berarti 1 ya. Menaati atau tidak menaati, jangan dua-duanya. Terus yang di checklistnya 1, pernyataannya kan di situ ada. Nah, yang nomor 1 membantu guru di sekolah, menaati aturan atau tidak menaati aturan. Kalian checklist yang mana ya? Jangan di checklist dua-duanya. Tuh, boleh berdiskusi sama temannya. Ya, kerjakan bersama. Nama kelompoknya jangan lupa, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, di checklist menaati aturan atau tidak menaati aturan? Di checklist ya. So, boleh dibicarakan sama temannya, kerjakan sama-sama. Jangan pakai silang nih. Di checklist aja yang benarnya.
Ya, jangan pakai silang. Jadi dipilih salah satu. Ya, tidak semua dicek. Ada yang dicek dan disilang, tidak. Ya, pilih aja satu. Ada 2 kolom kan di situ. Ini udah benar. Ini tos, tos. Ya, ini nomor 1 apa? Membantu guru di sekolah, menaati aturan atau tidak menaati aturan. Ini yang diceklis, ini jangan. Terus yang kedua, ini apa? Bermain kejar-kejaran sampai lupa belajar. Menaati aturan atau tidak menaati? Iya, yang diceklis berarti ya di sini. Itu. Nah, udah ngerti? Iya. So, lanjutkan. Jadi satu yang diceklisnya, jangan dua-duanya. Andri udah. Ini. Kalau sudah yang nomor 1, silakan yang nomor 2, ya. Kalau yang 1 sudah, silakan ke nomor 2. Nomor 2 apa? Baca. Ini soalnya baca. Coba tuliskan dan ceritakan oleh buku kegiatan yang menaati aturan di sekolah yang telah dilakukan tadi pagi. Coba kalian tuliskan ya peraturan di sekolah kegiatan tadi pagi. Kalian apa? Ya. Tadi pagi sebelum masuk sekolah, sebelum masuk belajar, ya dituliskan di situ. Pasti macam-macam ya, tidak ada yang sama. Silakan diskusikan sama temannya karena ini diskusi kelompok ya. Bila nomor, coba lihat ibu, nomor 2 bisa, nomor 3. Baca soal nomor 3. Tugas belajar sementara kalian adik beristirahat Nah itu ya, ditulis di situ ya. Baca lagi tugasnya, kalian boleh lihat ya. So, boleh diskusikan sama temennya. Berarti satu kelompok itu jawabannya pasti sama kalau diskusi ya. Kelompok 1 jawabannya sama, kelompok 2 jawabannya pasti sama, kelompok 3 sama ya, kelompok 4 ya. Boleh didiskusikan. Tulisannya yang jelas, yang bagus ya. Ada yang masih belum? Ya, sudah belum? Ayo diisi. Dia kelompoknya bareng, so isinya bareng, samakan ya. Kalau samakan, namanya satu kelompok pasti jawabannya sama ya. So, kumpulkan ya kelompoknya. Sudah belum? Teman-teman sudah? Sudah, so kumpulkan juga. Kelompok 3 sudah belum? Ayo lanjutkan. Ini belum sedikit lagi. Nomor 3 bersama kelompok. Coba teman-teman ketika guru meminta kalian mengerjakan tugas belajar sementara kalian berbicara di kelas. Ini isi aja. Terserah kamu mau isi. So, isi itu menyambung dengan materi yang tadi, peraturan sekolah, tentang peraturan di sekolah. Kalau misalkan sikap kalian sewaktu ibu mengajar, terus kalian tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan,
Itu masuknya menaati peraturan atau tidak menaati peraturan? Ya, ditulis di situ. Kalau misalkan ibu sedang menerangkan di depan, kalian tidak memperhatikan, malah ngobrol. Nah, itu termasuk mentaati peraturan sekolah atau tidak tidak menaati peraturan. Ya, ditulis di situ yang nomor 3. Coba kelompok 1 sudah bawa ke sini sama Bila, sini Bila. Bawa hasilnya. Nah, coba lihat, dibaca hasilnya. Oh, sama Bila baca ini. Ini yang dicontohnya, ya. Ulangi hapus ini ya. Ini yang dicontoh. Coba kelompok 2, Ibu lihat hasilnya ke sini. Kelompok 2 bawa semua. Sini hasilnya. Coba Ibu lihat hasilnya. Coba dibaca. Terus? Betul. Sudah. Terus kelompok 1 mana punya kelompok 1? Udah diperbaiki itu ya. Coba baca lagi. Kelompok 3 hasilnya bawa ke sini. Coba ke seorang kelompok 3. Udah belum? Belum. Kita kelompok 4 aja dulu. Kelompok 4 bawa hasilnya semua. Satukan. Udah belum? Belum. Ayo. Berarti 2 kelompok 3 dengan kelompok 4 ayo. Di sini kalian belajar demokrasi ya. Jadi boleh bebas mengeluarkan pendapat sama temannya, bermusyawarah. Satukan hasilnya, disatukan. Nah, ketua kelompoknya sini bawah. Rencana nih. Coba dibacakan yang nomor ini. Oh, sudah pintar. Kelompok 4 ayo. Kelompok 4 bawa hasilnya ke sini. Ayo kelompok 4. Kumpulkan. Ayo. Kumpulkan, satukan. Hasna, bawa sama Hasna. Kumpulkan sama Hasna. Puasna atau puasna? Kang Caka. Sini
di bawah hasilnya. Dibaca yang ini yang atasnya. Ininya langsung. Membantu guru menaati aturan. Bermain tidak menaati aturan. Sudah, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya ya. Hebat-hebat kalian, rupanya bisa ya mengerjakannya. Tepuk tangan hebat ya. Sudah, masih semangat? Tepuk semangat. Hebat, tepuk tangan semuanya. Hebat ya. Semuanya hebat, semuanya bisa mengerjakan LKPD dari Ibu dengan baik ya. Kalian mengerjakannya dengan berkelompok. Nah, jadi tadi kalian sudah menyimak video juga, sudah mengerjakan. Kita bisa menyimpulkan bahwa menaati aturan itu ya dapat membantu kita menuju ke arah kedisiplinan ya. Berdisiplin, disiplin di mana saja, peraturan yang ada di mana saja, di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar ya. Artinya di lingkungan sekitar itu misalkan kalian waktu ada di pengajian juga ada aturannya ya. Terus kalian ada di lapangan lagi olahraga ada aturannya. Di rumah juga ada aturannya yang mengatur peraturan itu ya. Nah, terus kalian waktu di kelas harus mematuhi aturan yang sesuai atau yang berlaku di kelas ya. Contohnya mematuhi aturan di kelas, apa contohnya? Sebelum belajar kalian harus apa? Ya, bagus. Harus berdoa. Setelah belajar berdoa. Itu merupakan peraturan sekolah. Sebelum masuk supaya ruangan bersih harus apa? Piket. Ya, ada jadwalnya ya. Ya, dalam piket itu kalian harus bekerja sama. Ada yang nyapu, ada yang ngelap, yang ngepel, ngelap kaca, membereskan meja. Jadi semuanya bekerja sama ya. Nah, jadi peraturan itu ya yang harus dilakukan oleh kita atau ditaati ya. Peraturan itu harus ditaati. Terutama sekarang kita lagi ada di lingkungan sekolah, berarti harus menaati aturan sekolah. Tidak mematuhi aturan. Tadi juga ada ditulis, ada tidak mematuhi aturan, apa contohnya? Iya, tidak memakai baju seragam, ya, betul. Coba kelompok ini, contoh tidak mematuhi aturan nanti apa? Tidak boleh bullying, betul, ya. Coba lagu bullyingnya nyanyikan, yang versi Indonesianya, 1, 2, 3. Di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan,
Tidak boleh apa katanya? Tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh pukul-pukulan. Kita ini harus saling sayang sesama teman. Ada yang versi Sundanya. Kebetulan sekarang hari Rabu ya. Coba versi Sundanya apa? Ayah, hiji, dua, tilu. Versi Sundanya ya. Di dia recang, di itu recang, di mana-mana recangan ya. Ayah musuh, ayah lawan, sadaya masih pikirnya kekenging ngalewe, kekenging sini terus, sini turun dengan kasa sama, kekenging ngalewe, kekenging sini terus, sini turun dengan kasa sama. Itu harus diterapkan ya. Sudah diterapkan orang tekeni ngalewe sini poyongan sini teungeul anu akhirna paseanya tekeninya. Itu diantaranya contoh yang barusan itu bullying tidak menaati aturan ya. Nah rupanya pelajaran dari ibu dicukupkan sekian. Silakan untuk berdoa ya. Siapkan. Jajaran tantri. Tadi juga ada ditulis, ada tidak mematuhi aturan. Apa contohnya? Iya, tidak memakai baju seragam, ya, betul. Coba kelompok ini, contoh tidak mematuhi aturan tadi apa? Tidak boleh bullying, betul, ya. Coba lagu bullyingnya nyanyikan, yang versi Indonesianya. 1, 2, 3. Di sana teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak
perkumpulan kita ini harus saling sayang sesama teman. Ada yang versi Sundanya, kebetulan sekarang hari Rabu ya. Coba versi Sundanya apa? Ayah, hiji, dua, tilu. Versi Sundanya ya. Di dia rencang, di itu rencang, di mana-mana rencangan ya. Teu aya musuh, teu aya lawan, sadaya signifikannya teu kenging ngawewe, teu kenging silih teu silih tulung ngeunaan ka sasama, teu kenging ngawewe, teu kenging silih teu silih tulung ngeunaan ka sasama. Itu harus diterapkan ya. Kedah diterapkan orang tekeni ngalewe silih poyokan silih teungeul anu akhirna pasea nya tekeninya. Itu diantaranya contoh yang barusan itu bunyi tidak menaati aturan ya. Nah rupanya pelajaran dari ibu dicukupkan sekian. Silakan untuk berdoa ya. Siapkan. Jajaran santri.